Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi terkait dengan mata kuliah Social Science for Primary 1 dengan saya, Freddy Widya Arista. Hari ini saya akan memandu perkuliahan pada sesi 10. Apa itu materi 10? Pada sesi 10 kita akan membahas tentang Using Technology for Powerful Social Science for Learning. Nah, di dalam sesi 10 ini, ya, learning objektif yang akan kita capai hari ini adalah tentang utilizing application or software to develop digital content in social science teaching materials. Yang kedua adalah explaining the benefit of virtual museum tour to support social science learning. Yang ketiga adalah applying virtual museum tour media to improve student involvement. Yang keempat adalah creating digital content to improve the quality of teaching material. Baik teman-teman semuanya, pada sesi 10 kita tidak akan membahas tuntas pada topik tersebut, tapi kita hanya membahas tentang the rules of media virtual tour museum on student involvement in social science learning. Social science is a science that integrated several concepts from social discipline, then process and organize based on educational and pedagogical principle for teaching program in school. Jadi pendidikan IPS itu berbeda dengan materi atau mata pelajaran lain, bahwa pendidikan IPS adalah sebuah disiplin ilmu yang terintegrasi, ya, konsep sosial dari beberapa disiplin ilmu yang diproses dan diorganisir berdasarkan pada konsep pendidikan, ya, pedagogik, prinsip-prinsip pedagogik. Untuk tujuannya adalah untuk pengajaran di sekolah. Jadi IPS itu terdiri dari integrasi beberapa disiplin ilmu. Jadi ada sosiologi, geografi, sejarah, ekonomi, gitu ya, dan antropologi juga ada. Dan itu disajikan dengan sederhana sesuai dengan prinsip-prinsip edukasi, prinsip-prinsip pendidikan dan pedagogik, ya, untuk pengajaran di sekolah. Nah, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar? Jadi kalau kita lihat, ya, tujuan IPS itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah to develop the potential of learner to be sensitive to social problem. Jadi siswa itu dapat mengembangkan potensinya terhadap ini, ya, sensitif terhadap masalah-masalah sosial, gitu ya. Dia lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial, ditemukan untuk dipecahkan. Yang kedua adalah have a positive mental attitude. Jadi siswa itu mempunyai mental positif, mempunyai sikap yang positif, berpikir positif dalam menanggapi setiap permasalahan, peristiwa, isu yang dialami, gitu ya. Yang ketiga adalah skillfully overcome every problem that occurs. Jadi setelah dia sensitif terhadap masalah-masalah sosial, yang kedua adalah mempunyai mental positif, yang ketiga adalah dia terampil dalam mengatasi setiap masalah yang menimpa dirinya, ya, atau yang menimpa pada lingkungan sekitarnya, komunitasnya, seperti itu. Nah, terkait dengan powerful of social science teaching and learning, jadi sebenarnya social science atau social studies itu merupakan mempunyai 3 isu, ya, yang sering dibahas, gitu ya. Itu pada tahun 1984 yang perlu dievaluasi kembali. Yang pertama adalah hardware configuration that allow the implementation of technology based product. Jadi bagaimana memanfaatkan sebuah produk pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi, tentunya mengimplementasikan teknologi. Yang kedua adalah the relationship of technology based product to curriculum standard.
and teaching and learning of the social studies. Bagaimana ini terkait dengan hubungannya ya, teknologi dikaitkan dengan kurikulum yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar IPS gitu ya. Yang ketiga adalah multimedia product, authoring program, and telecommunication. Jadi kemajuan teknologi informatika ya, multimedia, multi channel. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat bahan ajar atau mendukung proses pembelajaran pada mata pelajaran IPS. Nah, terkait dengan semuanya itu, jadi tujuan akhirnya adalah kita membuat, sebagai seorang calon guru adalah membuat sebuah proses kegiatan pembelajaran IPS yang ada 5 skema yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah meaningful. Jadi pembelajaran itu harus bermakna, konstruktif, siswa itu senang gitu ya. Yang kedua adalah integratif. Jadi mengintegrasikan beberapa macam disiplin ilmu tentunya. Yang ketiga adalah value based, berbasis nilai. Di situ ada muatan-muatan nilai, moral, karakter, sikap gitu ya, dan lain sebagainya. Challenging. Jadi kegiatan pembelajaran IPS harus diselenggarakan dan disajikan dengan menantang gitu ya, meningkatkan curiosity-nya peserta didik. Jadi siswa itu semangat belajarnya karena menarik gitu ya. Aktif. Jadi berorientasi pada student center learning, berpusat pada siswa. Jadi membuat siswa itu aktif, bukan gurunya yang aktif. So, what learning media can be used to increase student involvement in social studies learning? Jadi, apa sih sebenarnya media pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar ya, atau proses belajar di IPS, di pembelajaran IPS? Sebenarnya banyak sekali alat peraga, media, sumber belajar, bahan ajar yang dapat dimanfaatkan guru, tetapi di era global seperti ini dengan kemajuan teknologi, augmented reality, virtual reality itu menjadi hal yang menarik ya untuk diterapkan, diimplementasikan dalam pembelajaran IPS. Salah satunya adalah learning media based on virtual reality. Kita bisa lihat bahwa virtual reality is a technology that can create simulation. This simulation can be similar to the real world, like when we visit a museum. Ya, jadi virtual reality merupakan teknologi yang dapat membuat sebuah simulasi. Ya, simulasi ini tuh sama seperti ketika kita mengunjungi tempat aslinya. Jadi terkait dengan virtual tour museum. Jadi siswa itu dapat mengunjungi sebuah museum tanpa dia harus datang ke museumnya. Dia bisa melakukan itu dimanapun, kapanpun, melalui platform digital atau gadget ya, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Nah, di masa pandemi seperti ini sangat bermanfaat ya, karena pembelajaran tetap bisa berlangsung, keterlibatan siswa tetap diperlukan gitu ya, untuk mempelajari sebuah konten materi pada IPS. Dan banyak sekali virtual reality, termasuk adalah virtual tour museum yang kita bisa manfaatkan, terutama di DKI Jakarta. Itu Dinas Pendidikan atau Kemdikbud itu sudah membuat berbagai macam jenis museum atau macam-macam museum yang sudah divirtualkan, dan siswa bisa memanfaatkan itu. Terus apa yang bisa kita ambil manfaatnya, atau siswa apa sih manfaatnya gitu ya, ketika dia mengimplementasikan virtual tour museum? Yang pertama adalah provide knowledge and information. Tentunya dapat meningkatkan pengetahuan ya, dan informasi yang dia terima melalui virtual tour museum tersebut. Yang kedua adalah provide a different and interesting point of view. Jadi ini siswa mempunyai sudut pandang berbeda ya, dan ketertarikan yang berbeda. Ini memfasilitasi siswa untuk melakukan hal lebih gitu.
Provide visual reference. Jadi ini terkait dengan referensi visual. Jadi siswa itu dapat melihat bentuk museum, lokasi museum, jenis-jenis benda yang ada di dalam museum tanpa harus dia datang ke situ ya. Dia bisa pakai virtual tour museum. Selanjutnya adalah helping to find children interest. Jadi membantu siswa terkait dengan aktualisasi diri ya, interestnya, ketertarikannya itu di bagian apa nih. Nah, siswa sekolah dasar itu adalah suka dengan hal-hal yang konkret, yang berbau visual. Nah, ini menarik buat siswa. Yang selanjutnya adalah stimulate children curiosity and imagination. Jadi menstimulus siswa terhadap keingintahuannya dan imajinasinya. Jadi dapat meningkatkan imajinasi siswa juga. Yang terakhir adalah build a sense of nationalism and nasionalisme ya. Jadi dapat meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah airnya. Nah, ini menarik. Dan ini penting untuk pembelajaran IPS. Nah, virtual tour museum di Indonesia itu banyak sekali. Ada National Museum Jakarta, terus ada konferensi ini ya di Asia Afrika, di Bandung, itu juga udah dibuat virtual tour. Dan berbagai macam museum, entah itu di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Museum Sangiran gitu ya. Dan itu sudah banyak sekali yang membuat platform virtual tour ini, dan guru dan siswa itu bisa ini memanfaatkan itu ya, apalagi di masa pandemi seperti ini yang mobilitasnya terbatas ya. Tetapi engagement siswa itu masih tetap tinggi. Nah, ini salah satu yang bisa digunakan oleh guru dan siswa. Nah, virtual tour Museum Indonesia tadi yang saya jelaskan banyak sekali, bisa dikunjungi di website tersebut, ya. Nah, beberapa waktu yang lalu virtual tour museum ini sudah saya uji cobakan ke beberapa SD di Palmerah, gitu ya. Dan ternyata hasilnya luar biasa terkait dengan engagement atau involvement student ya ketika menggunakan virtual tour museum ini. Jadi ada 2 kelas eksperimen sama kontrol ya. Ternyata yang kelas eksperimen bisa dilihat di grafik tersebut itu tinggi. Jadi keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan mengimplementasikan virtual tour ini itu tinggi, lebih tinggi daripada di kelas kontrol yang siswa itu hanya menggunakan bahan ajar ya, buku ajar, gambar dan lain sebagainya. Tapi kalau virtual tour ini itu memfasilitasi lebih. Jadi siswa itu dapat seakan-akan berinteraksi dengan lingkungan yang nyata gitu ya. Dan dia itu kalau ditanya ya lebih bermanfaat, lebih bernilai, lebih menambah experience baru. Dan ini bermanfaat ya untuk diterapkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada materi sesi 10 hari ini. Nah, jangan lupa ini ada beberapa tugas evaluasi, kuis yang bisa kalian kerjakan. Ada 2, yang pertama adalah what is a good social studies learning scheme for student. Nah, skema apa ini yang harus dirancang guru untuk merancang pembelajaran IPS yang bermakna. Terus yang kedua adalah what are the benefit of implementing a virtual museum tour for social science. Jadi apa sih manfaatnya mengimplementasikan virtual tour museum ini ya dalam pembelajaran IPS. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Selamat pagi.